mendengar satu kerincingan dari kuda dan telapak kaki kuda yang berjalan, tapi bukan hanya satu atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan kami, cerita mistis sekali. Baik teman-teman, kali ini tentunya cerita mistis Kakandil akan menyajikan satu cerita yang versinya horor, tapi bukan istilahnya dedemit ataupun pocong ataupun tidak dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan pesugihan. Nah, yang akan saya ceritakan di kesempatan malam hari ini adalah pesugihan kereta kencana. Dan inilah cerita selengkapnya. Kejadiannya sekitar tahun 2005. Itu di salah satu, masih di Kabupaten Nganjuk, di salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Loceret pada saat itu. Dan ini narasumbernya dari teman saya sendiri. Kebetulan teman saya, teman sekolah ini ya dulu, itu ada hubungan famili sama si pelaku pesugihan tersebut. Tepatnya itu keponakan yang tahu seluk-beluk masalah itu. Nah, inilah ceritanya. Pada saat itu ada satu keluarga, yaitu yang saya sebutkan tadi, keluarga dari narasumber. Ada satu keluarga yang hidupnya pas-pasan. Semula suaminya sebagai buruh tani, ataupun juga orang-orang kalau ada yang menyuruh dan lain sebagainya. Dan istrinya itu buruh cuci, atau juga kalau ada yang nyuruh, misalkan orang ada hajatan dan lain sebagainya, biasanya beliau dipanggil. Itu untuk istrinya. Dan untuk suaminya sebagai buruh tani dan pekerja panggilan, seperti itu. Nah, pada saat itu si keluarga tersebut itu masih mempunyai hanya satu anak saja pada saat itu. Jadi untuk beban perekonomian keluarganya belum begitu terasa pada saat itu. Nah, sering berjalannya waktu, dari istrinya tersebut ternyata sepi jobnya, sepi pekerjaannya. Jadi jarang yang ada yang menyuruh untuk nyuci ataupun juga setrika dan sebagainya. Karena apa? Karena pada saat itu ada banyak bermunculan laundry. Jadi orang-orang memilih untuk mencucikan bajunya di laundry tersebut. Dengan hal seperti itu tentunya pendapatan sang istri berkurang. Seperti itu. Dan istri pun juga tidak tinggal diam ya. Dia mencoba untuk usaha yang lain, bikin kue dan distorkan ke warung-warung. Nah, ternyata usahanya seperti itu gagal juga, karena ya kita juga nggak tahu saat itu tuh kuenya nggak enak, atau mungkin juga kurang laku di pasaran dan lain sebagainya. Kita juga istilahnya detailnya belum tahu kayak gitu. Tapi taunya pada saat itu usahanya kue itu berhenti. Nah, dengan usaha seperti itu ternyata berhenti di tengah jalan ya, kehabisan modal dan lain sebagainya karena barangnya tidak laku. Dan sementara suaminya pada saat itu mengalami sakit gitu. Jadi untuk menopang perekonomian keluarga, pada saat itu si ibu tersebut itu nekat untuk pinjam rentenir, karena memang untuk menopang kebutuhan keluarga pada saat itu. Suaminya nggak bisa kerja, perekonomiannya juga sulit saat itu. Jadi pendapatannya cuman mengandalkan jual kue tadi, sementara jual kue juga tidak. Dan setelah jual kue itu nggak laku ya,
dari narasumber pun juga bilang kalau misalkan untuk masalah keagamaan dalam keluarga tersebut juga kurang gitu loh. Jadi saat itu si istrinya bilang pada suaminya yang saat itu dalam keadaan sakit ya, dia mau pinjam ke tetangga, belum ke rentenir ya, belum ke rentenir. Pertama dia tuh minjam ke kanan kiri, tetangga kanan kiri gitu ya, setiap hari untuk menopang kehidupannya sehari-hari, untuk biaya sekolahnya. Pada saat itu anaknya masih kelas 1 SMP kalau nggak salah itu katanya. Nah, untuk menopang kehidupannya sehari-hari, dia minjam sana sini, akhirnya semua tetangga itu sudah dipinjemin semuanya. Jadi pinjemnya nggak cuma uang katanya, itu ada yang dipinjemin beras, ada yang dipinjemin apalah, pokoknya untuk makan gitu aja. Nah, dengan keadaan seperti itu, si istri juga suami tersebut juga selalu kebingungan dalam mengcover kehidupan keluarganya, karena memang keadaannya seperti itu. Dan suatu saat si istri tersebut bingung mau pinjam siapa lagi karena sudah dipinjemin semuanya tetangganya, dan akhirnya terbersit pikiran dari sang istri untuk meminjam rentenir pada saat itu. Nah, berhubung suami juga nggak ada pendapatan saat itu, istrinya juga bingung untuk mengcover kehidupan keluarganya, untuk makan dan lain sebagainya. Akhirnya sang suami pun juga mengiyakan pendapat istrinya tadi, hutanglah mereka pada rentenir. Nah, teman-teman tahu sendiri kan rentenir itu seperti apa, bunganya besar dan lain sebagainya, ada yang mingguan, ada yang harian dan lain sebagainya, ada yang bulanan juga. Nah, pada saat itu istrinya tuh pinjam mingguan gitu. Jadi kalau pinjam mingguan biasanya tiap minggunya bayar gitu. Nggak tahu itu misalkan pinjam berapa, bayarnya berapa, saya juga kurang tahu, tapi yang pasti seperti itu, bayarnya setiap minggu. Dah, saat itu satu rentenir dipinjemin 1, 2, 3 kali bayar bisa. Bayar keempat kesulitan lagi, karena apa? Uang yang habis pinjaman tadi, jadi uangnya sudah dibuat kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya. Akhirnya yang angsuran keempat, si ibu itu tidak bisa ngangsur karena memang uangnya sudah habis. Pinjamlah ke rentenir apa lainnya. Nah, dapat untuk mengcover rentenir yang satunya. Dan itu kejadian itu terus gali lubang tutup lubang. Jadi pinjam satu rentenir untuk mengcover rentenir berikutnya, dan pinjam lagi ke rentenir lain mengcover ke pinjaman berikutnya. Dan begitulah seterusnya. Hingga pada suatu saat si ibu dan bapak tadi kelilitlah utang yang bunganya cukup fantastis. Menurut narasumber itu sampai 50 juta. Nggak tahu bunganya berapa, cuma pinjamannya 50 juta pada saat itu. Dengan pinjaman 50 juta, si suami istri tersebut bingung. Apa yang buat ganti? Apa yang buat bayar nanti pinjaman segitu besarnya? Nah, pada saat awal tadi saya bilang bahwa dari segi keagamaan keluarga tersebut tuh agak kurang gitu ya, kurang banget malah ya katanya narasumber seperti itu. Sehingga pada suatu saat terlilitlah hutang seperti itu dan nggak bisa bayar, dan si rentenir pun banyak yang mengancam atau juga mengambil barang-barang yang ada di situ saat itu. Ada TV diambil dan lain sebagainya lah, ya begitulah kira-kira. Nah, dengan keadaan seperti itu mereka putus asa untuk melanjutkan kehidupannya, nanti kedepannya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi yang nggak habis pikir, di tengah kemelut seperti itu, istrinya hamil. Ya nggak tahu lah, orang namanya suami istri ya. Misalkan pikiran lagi kalau hiburannya cuma itu, ya udah itu jalanin aja seperti itu kali ya. Nah, dengan istrinya hamil tersebut, semakin bingunglah perekonomian itu, semakin terlilitlah atau susah perekonomian yang mereka jalani saat itu. Hingga pada suatu saat temannya datang ke situ dan bapaknya dan suami tersebut curhat seperti itu. Nah, kebetulan temannya tersebut ada informasi yaitu pesugihan, karena memang pada saat datang bilang gitu,
Kalau pengen mentas teko keadaan iki, mbok yao golek pesugihan ae. Soale koyoke kuwi jalan satu-satunya. Jadi dianjurkan untuk mencari pesugihan aja kalau memang dirasa itu jalan satu-satunya. Nah, setelah berpikir sejenak, suami tersebut diskusi antara suami istri, karena keadaan seperti itu mengiyakanlah si suami istri tersebut untuk mencari pesugihan demi untuk membayar hutang yang segitu banyaknya. Gitu. Dan apa ya saran dari temannya tadi? Yaitu sarannya tadi ada salah satu pesugihan yang tidak memakai tumbal anak. Bebas siapa saja, tapi yang penting sudah menikmati hartanya, tapi bukan anak. Nah, dengan persyaratan seperti itu, si bapak dan ibu tadi ya malah senang gitu loh, karena korbannya orang lain bukan keluarganya. Nah, setelah disetujui, selang beberapa hari mereka persiapan dan lain sebagainya, nggak tahu tuh dananya dari mana, karena memang pada saat itu tuh kesulitan dana. Tapi ya mungkin setan itu ya selalu ngasih jalan ya untuk menuju ke arah situ. Nah, saat itu adalah dana untuk pergi ke lokasi pesugihan tersebut. Nah, bukan kebetulan maksudnya, lokasi yang dituju itu adalah sekitar pantai utara. Jadi sekitar pantai utara. Nah, singkat cerita, berangkatnya mereka berdua untuk mencari pesugihan tersebut. Setelah nyampe lokasi, nah untuk ritualnya ini juga, ya mohon maaf sekali tidak dijelaskan ya ritualnya seperti apa. Tapi yang pasti katanya narasumber, ritual tersebut berhasil. Gitu. Nah, setelah ritual di situ, mereka pulang berdua dan lain sebagainya. Selang 40 hari, mereka itu mengadakan salamatan. Katanya dengan syaratnya menyembelih 4 ayam cemani. Katanya seperti itu. Itu narasumbernya bilang seperti itu. Nah, sudah itu dilaksanakan ritualnya untuk salamatan tersebut. Akhirnya selang beberapa hari, selang beberapa bulan dengan berjalannya waktu, ada aja rezeki itu yang datang gitu loh katanya. Entah itu tuh dari mana, pokoknya ada aja seperti itu. Ya. Dan selang ada kesaksian warga, ya, ada kesaksian warga pada saat itu, katanya di sebelahnya selang beberapa rumah dari rumah tersebut tuh ada satu warung yang biasanya tutupnya malam banget seperti itu. Nah, pada saat itu ada beberapa orang yang ngopi di situ gitu. Masih sore katanya itu, masih setengah 11 malam katanya, setengah malam. Nah, pada saat itu mereka yang ada di warung itu mendengar satu kerincingan dari kuda dan telapak kaki kuda yang berjalan. Tapi bukan hanya satu atau dua, banyak kudanya yang berjalan seperti itu. Nah, otomatis yang ada di warung itu penasaran gitu loh. Dan di tengah penasaran tersebut, orang-orang itu juga mencari ini sebenarnya suaranya dari mana pada saat itu. Nah, ada salah satu orang yang nggak sengaja itu menengok ke atas. Kagetlah dia, karena apa yang dilihat? Ada kereta kencana, 2 kereta kencana jalan di atas. Tapi anehnya, bunyi suara kaki kudanya itu kedengeran. Padahal kalau menurut logika, kalau di atas kan nggak menampak sesuatu yang keras, cuma angin aja. Tapi kedengaran suara tapak kaki kuda. Dan menurut kesaksian, itu kereta kencananya itu berkilauan seperti emas dan ditarik 6 ekor kuda warna hitam. Katanya kesaksiannya seperti itu. Tadi yang pertama yang lihat kan cuma satu. Nah, dia bilang sama teman-temannya, aku roh kereta yang blur. Gitu. Saya tahu kereta di atas. Kalau, itu. Gitu. Nah, anehnya
bukan hanya dia yang lihat, semua teman-teman yang ada di itu melihat semuanya. Kagetlah mereka dan bingung apa sih yang terjadi gitu. Ini fenomena apa gitu kan. Mereka bertanya-tanya pada saat itu. Dan salah satu warga tersebut berinisiatif untuk mengikuti di mana kereta itu nanti turun gitu. Entah itu dia tuh turun atau enggak, pokoknya inisiatifnya seperti itu. Nah kebetulan, bukan kebetulan, dia bilang sama teman-teman, ayo diikuti. Nah ternyata anehnya pada saat itu ada 2 kereta, yang satu lain arah, jadi ke tetangga desa, yang satunya berhenti tepat di atas rumah orang tersebut yang saya ceritakan tadi. Nah, dipantau terus sama orang-orang seperti itu, dipantau ya, dilihat. Nah, setelah kereta berhenti, katanya ini keluarnya satu sosok perempuan dengan baju atau busana seorang ratu keluar dari kereta tersebut dan berjalan menuju rumah tersebut, akhirnya masuk ke pintu. Dah, orang yang melihat itu nggak berani lagi, lari pontang-panting mereka, takutnya ada apa-apa dan lain sebagainya. Tapi dia sudah mengantongi informasi mereka itu bahwa ini nggak benar gitu. Nah, setelah itu ini kejadian yang menurut penuturan itu ya, penuturan kesaksian yang melihat kereta yang di atas itu. Nah, ini balik lagi ke perekonomian keluarga yang itu tadi. Semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin berkembang, sehingga si suaminya itu bisa buka lapak yang ada di pasar sana. Awal mulanya cuma 1, tapi lama-lama banyak dan banyak. Akhirnya beberapa kios sudah dikuasai. Dan kejadian yang setiap tahun ada tumbal itu ada salah satu keluarga, itu sebenarnya sudah beberapa keluarga yang sudah masuk di tumbal tersebut ya. Pokoknya tadi kan saya bilang kalau sudah menikmati hartanya bisa ditumbalkan. Nah itu keluarganya itu banyak yang sudah masuk tumbal tersebut, dari mulai mbahnya, mulai juga keponakannya dan lain sebagainya. Tapi ada salah satu keponakannya ini yang kurang pinter lah, istilahnya keterbelakangan mental. Nah itu nggak bisa dimasuki ke tumbal tersebut, katanya seperti itu, sehingga mencari tumbal yang lain. Itu orang lain pun jadi, pokoknya bisa menikmati misalkan dikasih uang atau juga dikasih makanan, masuk sudah itu. Nah selang beberapa saat, selang beberapa waktu, selang beberapa tahun kemudian, kayalah si bapak dan ibu tersebut gitu. Tapi ada satu catatan dulu saat pernah ada salah satu kejadian pada saat susah itu, si ibunya itu tuh suka nyuri di pasar. Istilahnya gini, kalau kita beli apa, misalkan dia tuh beli apa gitu, beli gula gitu ya, tangannya tuh ngambil sesuatu yang ada di depannya. Biasanya kalau di pasar kan biasanya ada ya yang di ember seperti itu, ada beras, ada kacang, ada kopi dan lain sebagainya ya, sebagaimana orang peracangan seperti itulah ya, sembako seperti itu. Nah itu kejadiannya seperti itu, ngambil masukin tas, sementara dia cuma beli gula. Nah pada suatu saat ada salah satu pengunjung pasar yang tahu dan kepergok itu, diteriakilah dia gitu. Diteriaki sampai diurus sampai ke kepolisian, dan akhirnya yang punya toko itu juga istilahnya memaafkan lah, karena memang kondisinya pada ekonomi saat itu si yang punya toko itu tahu kalau susah seperti itu, akhirnya dimaafkan dan damai seperti itu. Tapi dengan kejadian itu tadi, maaf saya tidak menceritakan itu tadi. Dengan kejadian itu, ibu tadi tidak berani keluar kemana-mana karena terbebani mental ya. Semuanya tahu kalau dia nyuri seperti itu. Akhirnya terbersiklah tadi untuk mencari pesugihan tadi. Gitu. Dia sedikit dendam sama mereka. Jadi pada saat penumbalan, mereka yang mengolok-ngolok atau juga yang itu kena semua itu katanya.
seperti itu. Dan sampai sekarang pun masih dijalankan ya pesugihan tersebut, sehingga semakin kaya dan semakin kaya. Dan banyak sekali tumbal-tumbal dari keluarganya dia yang sudah meninggal karena memang dimasukin dalam tumbal tersebut, seperti itu. Ya seperti inilah, ini nggak begitu serem, tapi kita bisa mengambil hikmah ya dari semuanya itu, bahwa sesuatu yang bekerja sama dengan jin atau juga setan itu tidak ada, dilihat dari sisi manapun tidak ada benarnya. Itu salah, kata salah digarisbawahi dengan tebal sekali, salah, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini ya manut ilining banyu, istilahnya seperti itu. Jadi kita percaya takdir aja lah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat kata-kata saya. Di saat Allah itu menutup semua pintu, Allah pasti buka jendela. Jadi istilahnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, seperti itu. Saya pesan sama teman-teman semuanya, apapun keadaan kita, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang salah, seperti itu. Baik teman-teman, tidak begitu seram, tapi sedikit memberi ada hikmahnya di cerita tersebut, karena jodoh, rezeki dan mati itu adalah urusan ilahi, seperti itu. Dan saya kira cukup sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Ya tidak begitu seram juga dan singkat juga. Semoga bisa menjadi tontonan yang spesial buat teman-teman semuanya. Dan akhirnya kami dari cerita mistis Sekar Kandil mohon undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi